Inilah beberapa tanaman atau makanan yang disia-siakan di Indonesia, namun digemari di luar negeri karena mempunyai kandungan nutrisi yang sangat tinggi dan berkhasiat mengobati berbagai penyakit. Berikut beberapa tanaman atau makanan yang banyak mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Yang pertama, air kelapa tua. Di Indonesia, air kelapa muda lebih dihargai, lebih mahal dibandingkan dengan air kelapa tua. Bahkan di pasar, kadang air kelapa tua dibuang, atau kalaupun dijual paling harganya Rp1.000 dapat satu plastik besar. Padahal menurut penelitian air kelapa tua mengandung nutrisi yang jauh lebih banyak daripada air kelapa muda. Hal ini dikarenakan semakin tua kelapa, maka kandungan sodium, vitamin C, vitamin B6, kalium, mangan, magnesium, riboflavin, tiamin, potasium, dan antioksidan. Apalagi asam laurat pada air kelapa juga semakin tinggi. Semua kandungan nutrisi ini sangat bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi, meningkatkan sensitivitas insulin sehingga membantu mengurangi kadar gula dalam darah, mencegah serangan jantung, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah kencur. Tanaman ini di dunia pengobatan luar negeri sangat digemari karena banyak mengandung antioksidan dari senyawa fenolik yang dapat menurunkan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif. Kencur juga dapat berperan sebagai zat sitotoksik dan anti neoplastik. Kedua zat tersebutlah yang dapat mencegah dan menghambat pertumbuhan penyebaran sel kanker dalam tubuh kita. Selain itu, kandungan etanol yang terdapat pada ekstrak kencur dapat mencegah karies gigi karena kencur dapat menghambat pertumbuhan Lactobacillus acidophilus, yaitu bakteri yang menyebabkan karies gigi. Dan yang lebih mencengangkan lagi, kandungan etil pimetosisinamat yang terdapat pada kencur dapat berfungsi sebagai antigen, antiinflamasi, dan memiliki efek perlindungan terhadap kerusakan oksidatif, di mana kerusakan oksidatif inilah yang menjadi penyebab terjadinya kanker. Ekstrak dari kencur juga berfungsi sebagai zat analgesik. Zat analgesik merupakan zat yang memiliki kemampuan untuk mengurangi rasa sakit dan rasa nyeri pada tubuh. Berdasarkan penelitian, ekstrak kencur dilaporkan memiliki efektivitas yang sama dengan meloxicam yang digunakan untuk menangani osteoartritis atau peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Dalam hal ini, ekstrak kencur dapat diberikan sebagai terapi alternatif pada kasus osteoartritis. Yang ketiga adalah kelor. Seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia kelor lebih dikenal sebagai tanaman pengusir jin daripada sebagai tanaman obat. Hal ini dikarenakan dari zaman dahulu di masyarakat kita kelor sering kali digunakan untuk perlengkapan memandikan jenazah ataupun sebagai tanaman yang digunakan untuk mengusir orang yang kesurupan jin. Bahkan digunakan untuk mengeluarkan susu yang tertanam pada tubuh seseorang. Inilah yang menjadi penyebab tanaman kelor tidak populer di Indonesia sebagai tanaman obat. Padahal banyak sekali jurnal internasional membahas kekayaan nutrisi dan zat bioaktif kelor yang terbukti bisa merawat kesehatan sel tubuh kita. Zat bioaktif itu termasuk golongan fenolik dan flavonoid, antara lain gallic acid, chlorogenic acid, rutin, luteolin, quercetin, apigenin, dan kenferol, bersama vitamin A dan vitamin C. Zat bioaktif kelor menunjukkan aktivitas sebagai antioksidan, yaitu berperan dalam menjaga kesehatan sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Penelitian membuktikan bahwa kelor dapat memelihara kesehatan liver, ginjal, paru-paru, bahkan juga jantung. Itulah beberapa tanaman atau makanan yang disia-siakan di negeri sendiri namun berjaya di luar negeri. Kalau menurut kalian kira-kira tanaman apa lagi yang disia-siakan di dalam negeri sendiri namun berjaya di negeri orang? Jawab di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas detail kandungan nutrisinya dan manfaatnya buat kesehatan kita.
Tetap semangat dan yuk lawan kemustahilan bersama Masagi Indonesia.